atau Kristo itu sehingga mereka anggap pengikut Kristus. Itu Nah, bukan cukup, oleh Bang. orang Untuk Kristen. openingnya jangan terlalu panjang, Bang. Nanti Ya sudah, itu jawaban dulu. saya. Sekarang saya bertanya, kita adil? Jangan, itu untuk opening bertanya. Abang dulu, Bang. Ini belum jalan. Apa jawabannya, Bang? Jawabannya Bang, bahwa Bang jawaban Bukubus, tadi bahwa jawaban tadi bahwa Yesus tidak membawa agama Kristen. Itu jelas. Iya, kenapa waktu saya kasih tahu ya. Tadi loh, Bang. Kalau sudah waktu saya jawab, sudah waktu saya masuk, Yesus, sabari saya ya. Saya jawab, jangan keroyok saya. Hati-hati, jangan keroyok saya. Enggak koyok. Bang Sepan diam dulu, Bang Sepan. Dia kata koyok nanti ini. Sekarang saya sudah jawab bahwa Yesus Bang Prokubus. Ya, Yesus tidak membawa agama Kristen. Bang Prokubus. Tadi pertanyaannya belum dijawab loh. Kenapa Bang Kristen? Padahal Yesus tidak kenal sama sekali dengan Kristen. Kenapa Bang Kristen? Padahal Yesus jawab. Apa? Kenapa? Alasannya apa? Kenapa Bang Kristen padahal Yesus tidak kenal Kristen? Alasannya? Apakah Yesus kenal Kristen? Pangeran, biarkan dia ngomong dulu, saran Uni. Biarkan dia ngomong, biar nanti kita tanggapi. Saya jawab. Jangan ajukan Yesus, biar dia. Silakan. Tanya, apakah Yesus kenal Kristen? Saya bilang Yesus tidak membawa agama Kristen. Titik jawabannya. Oke, Bang izin saya masuk. Itu Yesus yang membawa agama Kristen. Sekarang supaya adil, jangan keroyok, supaya adil maka saya juga bertanya. Ini keadilan ya, saya minta keadilan. Jangan Anda saja menyerang saya juga harus tanya. Kita nggak nyerang di sini. Anda bertanya, saya juga bertanya. Pakai headset adil. Bang, biar kita bisa saling TikTok. Silahkan Anda nanti. Saya tidak pakai headset, saya jelas tidak pakai headset. Ya saya mau ngomong apa nggak dengar dulu, dengarkan dulu saya bicara. Ini begini Abang di sini jangankan, ya ampun. Abang di sini bertanya saja sudah. Abang nggak usah menjelaskan apa-apa. Abang di sini bertanya saja. Ada saya. Bertanya saja. Abang minta keadilan ke saya. Minta keadilan ini begini. Kalau ngomong itu gantian. Anda di room Islam. Kami kasih kesempatan bertanya saja. Apalagi, silakan Anda bertanya saja. Sekarang saya tanya, oke. Apa wajiban wujud dari Allahmu yang Muhammad percaya? Wajiban wujud artinya adalah Allah itu ada. Duh, tidak. Ini jawab. Baca dari Al-Quran. Bapak saya ini boleh nggak menjawab? Kalau Bapak nggak ngizinin saya menjawab, Bapak nggak usah tanya deh. Ini orang lucu. Ditanya nggak menjawab. Bertanya nggak dibolehin kita menjawab. Bapak itu laki-laki loh. Bapak seorang Papua kan. Jangan permalukan ras Bapak di sini. Saya tunjukkan. Saya sengaja membawa buku Dr. Uli Kozok. Bapak bilang Bapak percaya kepada Yesus untuk apa? Untuk kebangkitan. Pak, para penginjil dari Jerman yang datang ke Indonesia, mengkristenkan orang Indonesia, itu punya paham rasis, Pak. Merendahkan orang kulit hitam. Maaf. Ini bukan saya yang rasis. Mau datanya, saya tunjukkan. Kau jangan campur. Kau jangan ini bercampur. Jangan lompat. Sabar dulu. Kau jangan lompat. Saya belum selesai. Jangan lompat. Saya bawa data. Saya pakai buku. Kok Anda kejang-kejang begini? Perhatikan penginjil-penginjil kalian ya. Dasar. Kau dapat dari mana jawabannya? Kalau kau tidak saya jawab, Anda nggak ngizinin saya jawab, ini maunya apa? Anda itu mau ngapain? Anda maunya kami diam ketika Anda bicara, terus mengikuti semua yang Anda mau. Saya jawab, Anda nggak ngizinin. Wajibal wujud, artinya itu adalah konsep tentang kewujudan Allah. Bukan berarti Allah itu wujud berbentuk. Anda kalau tidak mau dengarkan saya, nggak usah tanya. Saya mau kasih materi di sini. Saya mau mencerdaskan bangsa saja. Kok malah dijawab malah nggak boleh, lucu. Orang Kristen di sini kok kayak penjajah. Anda kok kayak penjajah masuk ke umat Islam tapi kok malah ngatur-ngatur kami. Anda kayak penjajah loh. Apakah Kristen ngajarkan begini? Saya tahu Kristen itu dibawa sama penjajah nih. Bahkan Nomensen, penginjil Jerman yang diagungkan di Sumatera Utara itu sendiri menjajah loh bersama dengan Belanda. Minta supaya daerah Sumatera Utara itu dianeksasi oleh Belanda. Pahamnya mereka bawa rasisme. Orang kulit hitam itu nggak dihargai. Karena Tuhannya nggak ada kulit hitam. Tuhannya kulit putih. Kok Anda mau bilang percaya Kristen, apa yang mau dibangkitkan?
Emang Anda pikir para penginjil itu punya paham bahwa kalian kulit hitam itu dihargai? Orang kulit hitam yang dihargai itu di Islam. Bahkan Bilal bin Rabah, budak berkulit hitam. Itu sendalnya terdengar di surga, kata Rasulullah. Sekarang kita masuk karena tentang Tuhan. Kata zat, secara ilmu, pakai data kalau bicara ya, jangan pakai congor. Nih, saya kasih Anda data nih. Ya, ini kalau ngomong sama orang Islam pakai data. Kok malah dia pula yang ngatur-ngatur jawaban kita. Ini adalah kamus, teman-teman perhatikan. Ini adalah kamus ya, kamus bahasa Arab yang ditulis oleh orang Kristen. Aplikasinya kalian silakan klik. Ini Arab Inggris. Silakan kalian ketik kata zat di sini. Ini kata zat. Apa kata zat wajib al-wujud? Zat wajib al-wujud itu adalah penjelasan tentang keberadaan Allah. Kata zat itu dalam bahasa Inggris artinya adalah being, essence, nature, self, person, personality. Lalu ketika Anda mempertanyakan kepada saya zat wajib al-wujud itu adalah konsep. Penjelasan tentang Tuhan. Dalam kamus Al-Munjid yang ditulis oleh Louis Ma'alif, seorang Katolik. Kenapa Anda minta itu di Al-Quran? Itu kan di dalam kamus penjelasan kata. Masa minta ilmu bahasa dalam Al-Quran? Ini orang ada sehat-sehatnya nggak ini? Kalau tidak siap diskusi dengan data dengan saya, belajar saja. Kok Anda pula yang ngatur? Masa penjelasan Nahu, Sorof, dan sastra bahasa Arab harus ada di Al-Quran? Sehat Anda. Nah, Kristen datang ke Indonesia melalui jalur penginjilan yang dibawa oleh para evangelis dari Jerman. Salah satu paham yang dibawa mereka itu rasis, di mana mereka itu sangat merendahkan orang berkulit hitam. Ya, bahkan kenapa mereka mengatakan bahwa orang kulit hitam itu layak diperbudak. Anda baca literasi. Karena tidak ada Tuhan supremasi kulit putih, ras putih dan bahaya, tiada peradaban tanpa bangsa putih. Ini yang bawa siapa? Joseph Arthur de Gobineau. Ya, ini orang-orang tercerdas dalam agama kalian loh. Kalian belajar ini, ideologi, teologi, dan ideologi RMG. RMG ini apa? HKBP sekarang. Ini diajarkan di penginjilan. Anda orang Papua, mohon maaf nih, saya bukan rasis. Di dalam doktrin, orang apa? Ini Anda kalau ngomong apa? Coba mau ngomong apa? Jangan dibit dulu Bang Supel, coba. Bang Kubus. Nggak usah, biarkan aja. Kalau memang sudah. Kau penjajah Islam. Bang Kubus. Penjajah Islam. Saya nggak pernah menjajah. Penjajah saya nggak pernah menjajah. Bang Kubus, kamu penjajah Islam. Kapan? Bang Kapan Kubus, saya Punya Bang Kubus. presiden semua bunuh orang Papua. Kau jangan bicara penjajah. Ini KKB ini KKB ini mau makar nih. Ini orang mau makar ini nih. Ini orang makar ini nih. Teman-teman, dengarkan. Ini orang sudah mengatakan presiden kita menghabisinya orang Papua. Ini orang makar. Dalam kitab Muroma kau baca baik-baik. Kalau orang Kristen kan harus taat kepada pemerintah. Karena pemerintahan semua datang dari Allah. Anda sendiri mengancengi kitab suci Anda. Saya punya datanya. Ini nih, menuduh pemerintah kita menghabisi orang Papua. Nah, ini nih, ini orang-orang yang bersama KKB nih. Saya tanya, orang KKB itu Kristen atau Islam? Ini OPM ini. Ngeri ini orang-orang ini nih, punya pahamnya. Saya menunjukkan betapa kalian tidak dihargai oleh para penginjil Jerman. Karena mereka membawa ideologi rasisme. Mengatakan orang kulit hitam itu tidak ada harganya. Terkena dosa. Di mana di Islam boleh menjajah? Di mana? Di mana coba? Tunjukkan dalilnya kalau di Islam wajib menjajah. Mana? Wajib. Kau yang bicara hari itu. Mana dalilnya wajib bagi kami menjajah? Wajib bagi kami kami wajib melawan kalian yang melawan negara nih. Kami wajib melawan kalian nih. Mati pun kami masuk surga nih melawan orang-orang yang melawan negara kalian nih. Kami wajib melawan orang-orang yang menghabisi polisi kami dan tentara kami kayak kau nih. Wajib kami menghabisi orang-orang yang punya kejahatan. Wajib membunuh karena kamu bunuh orang kami. Mana dalilnya? Wajib. Mana dalilnya? Dalil, kau belum tahu sejarah. Kau belum baca di Bridge. Iya, bacakan sejarah. Baca sejarah. Kau pergi ke Brin, Ibu Elizabeth, nanti cerita semua. Baca sejarah, buka data sejarah. Ya, saya belajar kepada Anda. Baca. Yang Dari Anda bawa Yala di sini University kebencian. sudah menulis bahwa 100.000 orang Papua dibunuh. Kau mau Siapa apa yang menghabisi? kau? Siapa yang menghabisi orang Papua? Tentara Indonesia dari tahun 60-an. Siapa petingginya? Coba tunjukkan sama saya datanya. Tunjuk sama saya datanya. Tunjuk datanya. Tunjuk datanya. Tunjuk data. Saya nggak percaya sama kamu. Kamu bisa saja menipu. Saya nggak percaya. Saya tidak percaya sama kamu.
Nggak ada Kau lahir urusannya sama tahun kamu. Tunjuk berapa? data. Data sejarah. Kau lahir tahun berapa? Data sejarah. Nggak ada Kau lahir urusannya tahun sama kamu. berapa? Sebelum Saya Abraham ada saksi udah mata. ada. Tunjuk Saya data, saksi data, mata. data. Data, Saya saksi mata. data, data. Saya saksi mata. Di dalam kitabmu di perjanjian lama Tuhan menyuruh Kau menghabisi suku jangan Amalek. lari-lari ke sana. Siapa itu? Penjaga kau. Bilang orang lain Bang, penjaga. Satu jari Oh, tunjuk ke kalau orang, dibahas empat apa? jari ke Dibahas kau. apa sih? Dibahas Dia orang ini apa? udah punya kebencian. Dia sudah punya Bahasa kebencian di awal sok apa baik, ini? tapi ketika dia terpojok saya tunjukkan data. Ini bahasa Saya agama. tunjukkan Kok data, bahas masalah saya politik? tunjukkan data. Kenapa dia marah? Tadi dia bilang, kenapa saya Penjajah orang kau. Jangan kau bicara karena saya penjajah. Ini percaya kepada Alkitab tidak Kristus. bicara penjajah Karena ya. Kristus itu Kau membangkitkan. bicara penjajah kau Ini, lari. Saya Aku jadi tunjukkan kau lari data ke dari Dr. penjajahan. Uli Kozok. Uli Kozok menuliskan bahwa para misionaris dari Jerman itu sangat rasis. Membenci orang Yahudi, membenci orang kulit hitam. Lalu dia terguncang di situ. Dia Oke, terguncang bahwa para izin sekolah Bunda, Kristen Bunda itu Uni. membenci. Izin bentar Bunda. Buat teman-teman Kristen, saudara Kristen, di Komalku janganlah kemasukan. Dan kan dah aku bilang, di Komalku jangan kemasukan. Diskusi baik-baik. Bang Jakisan, Islam Kristen Bang Jakisan? Saya Islam. Islam. Bang Iya. Sapiada, Islam Kristen Bang? Bang Sapidita, Islam Kristen Bang? Buat teman-teman Kristen, kalau naik ke atas janganlah kemasukan. Di sini nggak di mute loh kalau nggak kemasukan. Diskusinya ganti-gantian. Bang Saidina, Islam Kristen Bang? Islam. Ya, ada mau sampaikan Bang? Abang tak permintaan tadi, ada mau sampaikan Bang? Enggak ada bang. Lebih Ya. aja bang. Lebih menjamur aja komal-komal kayak gini bang. Maksudnya? Supaya pencerahan buat mereka yang belum paham Islam. Iya, karena ini Komal paling jujur Bang. Abang nggak akan pernah menemukan Komal paling jujur Bang. Cuma di sini Bang. Oke bang. Itu Ya, aja. oke. Bang Heran izin. nih klaimnya bombastis. Ini kok paling jujur Bang. Ini kucolok aku nanti Bang Heran. Umi Repa Namanya- Pak. Aku ngefans sama Umi Repa ini pak. Iya, udah foto dulu Bang. Kalau ngapain foto dulu Bang. Udah pak. Foto Udah dulu. banyak fotonya pak. Oke ya Bang ya, saya turunkan dulu ya Bang ya. Terima kasih ya Bang. Oke bang. Astagfirullahaladzim. Oke bang. Bantu Oke. tap-tap lah ya Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Oke, buat kalasten yang mau naik silakan ya. Jangan kemasukan ya Bang. Tolong naik jangan kemasukan lah. Begitu Kak Tis, mereka ini suka kemasukan. Bang Gonjales, itu Bang Gonjales. Selamat siang Gonjales. Darno, Gonjales. Padahal kita bicara pakai data loh, bukan kita yang ngada-ngada gitu. Makanya saya bingung, kenapa? Dada aja. Bang Dagon, malah entah kemana-mana ya Allah. Nelpon bom dulu. Tadi pertanyaan tadi apa katanya? Lupa lagi saya pas naikin. Kita dari tadi nggak menunjukkan kemarahan, hanya menunjukkan data. Tapi saya anti dengan orang-orang yang berbohong ini. Tadi dia Masuk minta koma itu data. jangan berbohong. Tadi minta data siapa saksinya, ditunjukkan ayat Al-Quran, nggak terima. Begitu tanya balik, siapa saksinya Yesus 5 firman, kemasukan. Halo Bang Paudin, selamat siang. Bang Paudin, selamat siang. Bang SC, ya Allah, naik ke atas, minta permintaan, sampai di atas, membisu. Saya masuk ke hal yang penting ini tentang epistem kitab suci. Jadi kitab sucinya orang Kristen itu diyakini secara turun temurun. Kalau kita itu diperkuat dengan hadis ya. Saya bisa bertanggung jawab. Sejarah sebagai ilmu, kalau mengikuti kaidah ilmu itu masih di bawah sejarah hadis. Hadis itu mata rantai perawinya jelas. Kemudian dikumpulkan oleh banyak orang. Ya, itu hadis. Sumbernya itu orang-orang yang kredibel pada zamannya. Contoh kayak saya ingin dapat informasi tentang apa, itu saya tanya kepada orang yang pada waktu itu adalah seorang ulama.
bukan orang sembarangan. Tapi kalau Bible, konon katanya ditulis oleh di zaman Raja Ptolemy. Ditanya datanya mana, nggak ada. Terus ditanya lagi, siapa nama-nama mereka yang menerjemahkan di zaman Raja Ptolemy? Nggak tahu. Karena bagaimana kita mau membuktikan apa yang disampaikan itu benar atau tidak? Kita nggak tahu siapa penulisnya. Kalau di Islam misalnya, ini contoh hadis ya. Kalau Al-Quran kan tahu kita berdasarkan hafalan. Sunan Ibnu Majah nomor 4266. Ini Abu Bakar bin Abu Syaibah. Siapa dia? Orang bisa cross check. Oh, siapa Abu Bakar ini ya? Nah, mari kita lihat mata rantai sanadnya. Di sini ada Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Ibrahim bin Utsman. Siapa ini? Orang tahu. Siapa? Apa kerjaannya dulu? Apa aktivitasnya dulu? Nah, dia dapat dari mana? Dari gurunya. Siapa gurunya? Sulaiman bin Hayyan. Sulaiman ini dapat informasi dari mana? Dari Hatim bin Abi Saghirah. Hatim bin Abi Saghirah dapat dari mana? Abdullah bin Ubaidillah bin Mulaikah. Bagaimana kita bertanya? Oh, kan nanti bisa salah tuh mulut ke mulut. Ya beda, bukan bisik-bisik begini. Hadis ini melalui hafalan dan juga didengarkan, dicatat. Saya dapat hadis nih. Saya dapat hadis dari satu orang. Saya pastikan dia itu adalah ahli hadis dulu. Setelah saya tahu dia ahli hadis, baru saya catat. Nah, ini saya jadi pengumpul hadis. Itu sanad seperti blockchain. Bagaimana mau menghancurkan? Tapi kalau dibandingkan dengan sejarah, sejarah itu kadang-kadang nggak bisa membuktikan bahwa yang diomongkan itu betul-betul terverifikasi. Jelas orang yang menyampaikan informasinya. Contoh, Pak Soekarno pernah jalan-jalan ke Padang. Siapa yang bilang? Bu Mega. Kita tanya dulu. Pada saat itu Bu Megawati bagaimana memvalidasi Bu Megawati ada di situ? Oh, ada yang lihat namanya Pangeran. Maka si Pangeran ini ditanyakan, si Pangeran ini pernah nggak bohong? Ingatannya cerdas nggak? Siapa si Pangeran ini? Oh, si Pangeran ternyata seorang penginjil gereja. Ya nggak mungkin lah dia menjelaskan hadis orang dia bukan Islam. Misal, ini yang dikaji dalam ilmu riwayat, ilmu rijal, ilmu perawi. Ilmunya ada. Bukan kayak ngomong-ngomong gitu aja. Nah, di Kristen, siapa yang mengkanon Bible? Siapa yang menerjemahkan Bible? Dari mana kalian tahu terjemahannya pas? Dari mana kalian tahu bahwa terjemahannya tidak meleset? Kalau di Islam jelas, andai ada terjemahan dalam Islam yang meleset, orang yang di luar negeri itu bisa mengkoreksi. Oh, salah ini, nggak kayak gini terjemahannya. Ulama-ulama di Arab Saudi bisa mengkoreksi karena bahasanya masih eksis. Itu. Ini ilmiah. Ya. Nabi saya eksis. Bahkan saya punya data dari Kristen sendiri yang mengatakan Nabi saya eksis. Ini orang Kristen ini kadang-kadang harus belajar banyak. Nih, saya kasih tunjuk sama kamu. Nabi saya itu eksis, ya. Nih. Datanya saya kasih dari data Kristen. Nggak usah dari data saya. Kalian kan nggak percaya data saya. Nih. Kalian bilang Nabiku nggak eksis. Udahlah. Keluar kalian dari kampus kalau kalian nggak percaya dengan karya ilmiah. Dictionary of the Bible. History, geografi, topografi. Siapa perilis ini? Belajar besok-besok. Belajar ya. Belajar yang baik. Ini dirilis dari Philadelphia 7. Ini ada stempelnya ini. Ya. Ini nih copyright-nya 1880 and 1885 by the American Sunday School Union. Fourth editor, edit ini. Literasinya mana? Apa yang bisa ditampilkan dalam literasi ini? Sebentar, waalaikumsalam, jangan dipotong dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di halaman ke-494, kalian bilang Nabiku nggak eksis. Belajar kalian besok-besok. Kalian jangan kencingilah sekolah-sekolah kalian yang Kristen. Kalian yang nggak ada ilmu. Baca nih. Muhammad. Ya, Muhammad. Ya, nggak usah kalian bertarung data dengan kami. Dan kencingi. Yohanes Damaskus. Apakah dia membatalkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah sosok yang fiktif? Lucu kalian. Kenapa kalian itu kok begitu kali ya? Kalian pikir itu Michael Hart menuliskan Nabi Muhammad itu tokoh berpengaruh nomor 1, itu dapat dari mana? Giliran
menghujat pribadinya, kalian hujat. Kalian katakan bahwa Nabi kami begini begitu. Kalian bilang dia eksis dengan kelakuan yang ini. Giliran kami tunjukkan kebaikannya, oh dia nggak eksis. Inilah kalian. Inilah kalian umat Kristen. Tidak bisa berdiskusi dengan baik dan benar. Karena mungkin ya itu tadi, kebencian yang sudah mendalam. Dan by the way, rasisme itu dibawa pahamnya memang. Dasar kitabnya ada. Pengutukan terhadap Kan'an. Pemilihan etnis Yahudi. Tuhan berkulit putih. Ini mengajarkan untuk rasis, kawan. Nih, saya tunjukkan data. Implikasi dari rasisnya kalian itu. Terjadi kolonialisme. Kalian tahu nggak? Jangan kalian pikir kolonialisme itu tidak ada kaitan dengan rasisnya orang-orang Kristen. Saya punya datanya. Saya sudah bilang, jangan bertarung data sama kami umat Islam. Kami sebelum berbicara, kami mengkaji dulu. Kami umat Islam ini diwajibkan belajar dulu sebelum banyak berbicara. Saya tunjukkan kepada kalian doktrin inter caetera. Kalian tahu tidak doktrin inter caetera? Doktrin inter caetera itu dirilis oleh Paus Alexander ke-6 sebagai paus. Apa doktrinnya? Ini doktrinnya nih. Perhatikan baik-baik. Ini saya dapat The Gilder Lehrman Institute of American History ya. History Resource. Kita lihat. Apa doktrin inter caetera? Ya, ini doktrin mengerikan, kawan. Nih ya, kalau doktrin ini kalian dengarkan, inilah yang memvalidasi penjajahan. Ya, mana ini? Bentar. Nih. Bula tersebut menyatakan bahwa setiap tanah yang tidak dihuni oleh orang Kristen dapat ditemukan, diklaim, dieksploitasi oleh para penguasa Kristen. Dan menyatakan bahwa iman Katolik dan agama Kristen harus ditinggikan dan ditingkatkan dan disebarkan kemana-mana. Bahwa kesejahteraan jiwa harus diperhatikan dan bahwa bangsa-bangsa barbar harus digulingkan dan dibawa ke iman itu sendiri. Doktrin penemuan ini menjadi dasar di semua klaim Eropa di Amerika Serikat, fondasi bagi ekspansi Barat Amerika Serikat. Nih, habisnya suku Indian itu gara-gara doktrin ini nih. Belum lagi inkuisisi Spanyol yang membawa dalil kitab Lukas. Bawalah ke hadapanku mereka, paksalah mereka karena rumah Bapakku harus penuh. Jadi kami ini bukan orang yang membenci. Kami membuka dan membongkar apa yang memang menjadi sejarah. Silakan kalian. Malting, kau suruh aja Polda Sumut jemput aku sini. Ribet kali, aku di Ternate, ku tunggu. Ya. Kalian yang nuduh kok kalian pula yang nyuruh aku datang. Kalian mengganggu misi penginjilanku. Bilang aja kalian mau menghentikan penginjilanku. Kalian yang butuh aku. Kalian yang melapor, kalian yang buktikan kalau aku bersalah. Ya. Kalian yang menuduh, kalian yang buktikan. Ya, anak pula, aku pula yang datang DPO. DPO gigi kau, aku nah, muka kau aja kelihatan ya. DPO pula aku. Kalau DPO aku nggak tenang-tenang aja aku ke kampus, ke pasar. Daripada kawan-kawan kalian kabur semua ke luar negeri. Menghujat kabur ke luar negeri. Inilah kalian. DPO, bapaknya yang DPO. Yang DPO tuh Tuhan kalian sampai sekarang nggak turun-turun. Udah aku cari-cari dari kemarin, aku tungguin malah. Ya. Gitu ya. Orang Kristen tidak mampu berdiskusi dengan sehat. Maka yang mereka lakukan itu mencoba menghibur diri dengan apa? Dengan komen-komen yang ya kayak Eka Lestari ini gitu. Kasihan sekali sih memang. Pak DPO. Terus kalau kau bilang DPO gitu, terus aku langsung tutup kamera, terus langsung kabur, sembunyi dalam lemari, terus takut begitu. Atau dengan kata-kata DPO itu, aku langsung berhenti gitu diskusi. Terus aku dikatakan DPO, terus aku langsung pargoy 12 macam gitu. Apa manfaat DPO itu? Ya, yang orang tuanya DPO aku silakan DM. Yang orang tuanya yang ngejar aku, orang tuanya ya. Ya silakan, mungkin yang Kristen silakan bertanya. Mungkin saya sapa dulu tamunya, ada Gurunda saya. Bang Filipus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Luar mute biasa. karena di sini agak hujan. Masya Allah. Iya, Lanjut Gurundawati. Masya Allah. Beruntung sekali lah Komal si mantan pemakan. Berantem aku sama dia dulu nih.
Iya, dia sebenarnya nggak waras nih pendeta Alberto ini sebenarnya nggak waras, nggak dapat hidayah, cuma kejudut tembok pas lagi lagi debat sama Uni Riva, kejudut tembok waras di akhirnya. Nggak. Aku dulu sama pangeran ini berapa kali nih ku hajar dia ini. akhirnya berada di pihak sini, terus udah nggak ada waktu selain dakwah dia hidupnya. Didedikasikan untuk dakwah. Kan kapok kan, gini nih kalau mantan pemakan tikus itu sembuh gitu loh, seperti apa ya gitu loh, kayak gimana bahasa Indonesianya apa ya, kalau di tempat kami disebut mangkage itu maksudnya kayak orang baru pertama kali lihat TV gitu loh, jadi pengennya apa ya gitu loh, menikmatin putar TV terus, nonton terus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahfiro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang David. Loper, selamat siang Loper. Bang. Loper. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bang, ada yang mau disampaikan karena permintaan dari narasumber sama host moderator untuk menyediakan 2 slot kursi untuk konten supaya kita tidak monolog, biar ada diskusi. Bang, assalamualaikum Bang Pelipus. Aku tadi di jalan ini. Oke, nyimak. Bang Pelipus. Nyimak aja. Ya, Bang Pelipus, ini ada kakak twins ya, dia masih dalam keraguan dalam Kristen. Mungkin Kak Kris ini, Pelipus ini adalah mantan mualaf Bang, mantan Kristen. Kak Kris, halo Kak Kris, selamat siang. Halo Kak Kris. Selamat siang. Ini Bang Pelipus ini Bang, kakak dia dulu mantan pendeta kakak. Mungkin kakak mau bertanya dengan Bang Pelipus, tanya apa saja pun boleh, tentang Islam boleh, tentang Kristen boleh. Mungkin ada keraguan dalam hati kakak, bisa bertanya dengan Bang Pelipus ini kakak. Ya itu tadi Bang, tentang Bibel itu saya banyak ragu, makanya saya memang di KTP masih Kristen, tapi saya sangat meragukan. Ya, keraguan kakak itu bisa kakak bertanya kepada Bang Pelipus ini kakak, mungkin bisa membantu kakak untuk meredakan hati kakak atau pikiran kakak yang mungkin agak terganggu. Mungkin nanti insya Allah Bang Pelipus bisa menjawabnya, begitu kakak. Silakan tanya aja kakak dengan Bang Pelipus, karena Bang Pelipus ini mantan Kristen. Iya, tadi pun udah dijelaskan sama Uni dan udah saya bisa menanggapi lah gitu kan. Dibandingkan dengan Kristen-Kristen yang naik tadi itu nggak masuk akal juga. Kemasukan semua ya kakak ya? Iya. Atau mungkin gini Kak. Saya kan hanya minta yang saya tidak meninggalkan Yesus Kristus gitu. Tetapi mereka tidak bisa menjelaskannya gitu. Ya, kalau gitu gini Kak, saya kan nggak ngajak kakak jadi Islam nih. Menurut kakak, ajaran Islam yang tidak make sense dan bertentangan dengan moralitas di dunia itu kira-kira apa? Mungkin biar saya luruskan kesalahpahamannya, nanti pilihannya di kakak gitu. Begini Uni, saya kan poligami kah? Kalau kita bahas poligami, biasanya perempuan poligami, benar? Oke, saya bahas poligami ya. Saya mau bahas poligami ini kepada kakak tentang ayatnya dulu. Ayat poligami ini turun ketika sistem perbudakan dan sistem pernikahan poligami itu sudah menjadi sistem sosial pada waktu itu. Pangeran di mute dulu. Nah, poligami itu tidak ada larangan dalam Bible. Bahkan Tuhannya Bani Israel itu mengizinkan poligami. Nabi-nabi dalam kitab Perjanjian Lama rata-rata poligami. Bahkan tidak ada batasan, unlimited. Nah, pertanyaannya, dalam Islam apakah poligami itu anjuran? Justru poligami itu harus dihindari dalam Islam. Allah tantangan dari Allah itu apa? Seandainya kau berlaku adil, jangan sombong kalian laki-laki merasa kalian mampu poligami dengan mengatakan bahwa kalian adil. Siapa kalian? Allah saja tantang kalau kalian bisa berlaku adil. Ayat itu pun kakak kalau baca, poligami itu adalah ayat yang berbunyi, daripada kalian menyakiti perempuan yatim, karena pada waktu itu bukan sahabat ya, orang-orang Jazirah Arab menikah dengan anak yatim, hartanya diambil, anak yatim itu disepelekan karena dia tidak punya orang tua. Maka di situ Allah mengatakan, daripada
Itu solusi. Kalian menikah dengan anak yatim dan mereka tersakiti dan dosa kalian lebih banyak, lebih baik kalian nikah 1, 2, atau 3. 3, 2, atau 1. 4, 3, atau 2. Tapi kalau tidak sanggup, bahwa kalian sadar, tahu diri, kalian ini bukan siapa-siapa, nikahi 1 saja. Gitu loh. Nah, yang kedua, Anda sebagai wanita, itu nikah itu kan ijab dan qabul. Nikah itu kan berkaitan dengan kesepakatan kita. Anda di awal kalau tidak mau dipoligami, buat surat tertulis. Saya dengan ini menyatakan, ketika saya menikah dengan Filipus, saya tidak mau dipoligami. Andai suatu saat dia dipoligami, baik sepengetahuan dan tidak saya ketahui, otomatis talak turun. Buat. Allah izinkan kalau kita membuat surat-surat. Itu ijab dan qabul. Tapi kalau saya, kenapa saya tidak tidak menolak poligami? Karena saya tahu diri. Seandainya Allah utus kepada saya seorang pria, sehat jasmani, perkasa, kaya raya, tampan. Ternyata dia bisa membahagiakan saya. Pertama, apakah saya mampu membahagiakan dia? Saya menjamin tubuh saya masih tetap bisa membahagiakan dia. Saya bisa menjamin masih bisa memberikan keturunan kepada dia. Sementara dia adalah orang kaya. Ya kita nggak pernah tahu. Ada orang Raja Arab lagi nonton saya sekarang. Bisa bahasa Indonesia. Jatuh cinta dengan manisnya wajah saya. Dia lamar saya. Tiba-tiba perkasa, sehat, kaya. Saya yang keteteran. Maka dari situlah poligami menjadi solusi. Begitu. Itu pun ya saya mau atau enggak. Kalau saya enggak mau ya tinggal enggak mau saya, Bang. Ada yang enggak mau, Bang. Gitu. Ya bentar saya ngambil GoFood dulu, saya mau makan. Nah itu Kak. Jadi poligami itu solusi. Bukan kewajiban. Seperti yang disubhatkan. Jangan bicara tentang Nabi lah. Nabi itu orang mulia. Nabi itu orang yang adil. Ini si pendeta Alberto pula mau poligami. 1 bininya aja belum tentu dikasih makannya kan pendeta. Gitu ya. Aku ngambil makan dulu. Ya, kakak lanjut dulu Kak. Aku mau ini dulu, mau ambil makan. Oke, silakan Bang Filipus. Bang Kris, Bu Kris silakan mau bertanya, Bu Kris. Halo Kak Kris, silakan mau bertanya apa? Iya. Berarti di dalam Islam itu kan tentang yang dibahas Uni tadi tentang poligami. Jadi di Islam itu ada dalil-dalilnya lengkap ya Bang dengan hadisnya. Misalnya poligami begini, terus nanti aturannya seperti ini, terus juga ada dalilnya juga Bang kalau perempuan lebih banyak di dunia gitu. Ada Bang, ada. Memang faktanya sekarang kalau hadis apa Mbak ya? Halo, saya ini ya, noise nggak di sini saya? Noise. Nggak apa-apa, lanjut aja Bang. Nggak apa-apa, lanjut aja. Oh oke. Saya keraskan suara ya. Sebenarnya noise-nya saya hujan di situ. Terkait dengan dalil ada banyak wanita dan di akhir zaman itu akan banding 50:1, itu memang ada hadisnya. Dan hadisnya itu dikatakan cukup kuat ya. Dan memang faktanya sekarang kan begitu. Rasio kelahiran menurut data statistik kan begitu. Sekarang kan lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Nah, makanya tahun 2020 ke sini istilah pelakor muncul. Bukan istilah pebinor. Kenapa? Kalau cukup di situ kan sebenarnya enggak. Tapi itu kan kebiasaan ya, perorangan. Bukan, kita nggak bisa kemudian menjadikan itu dalil. Hadis itu ada dan memang faktanya rasio kelahiran sekarang mulai menunjukkan angka ke situ. Di mana pada keluarga saya pun begitu. Laki-laki cuma ada 20%, perempuannya 80%. Angka kelahiran di keluarga saya. Keluarga istri saya pun begitu. Laki-laki hanya beberapa orang, sementara perempuannya yang lebih banyak daripada laki-laki. Dan itu akan mengarah ke situ. Nah, terkait dengan poligami, Mbak,
Itu kan tadi sudah dijelaskan oleh Gurunda Wati kita ya kan, Mbak Uni ya, Mbak Rifa, bahwa hukum poligami dalam Islam itu adalah solusi. Arti solusi, apa sih arti solusi? Ma makna solusi? What is the meaning about solution? Solusi itu apa? Penyelesai terhadap masalah. Jadi ada masalah dulu baru ada solusi. Bukan ujuk-ujuk ngasih solusi tanpa masalah. Justru solusi ini akan jadi masalah. Gitu loh. Ayat poligami juga di dalam Al-Quran itu sebenarnya bukan ayat poligami. Saya tahu diri karena saya memahami hukum dengan benar bahwa saya tidak adil. Saya nggak mungkin adil. Atau kalaupun saya adil, saya pasti akan kepleset untuk melakukan satu dan dua hal yang tidak adil. Sehingga mending saya tidak melakukan poligami. Saya katakan kalau poligami itu hukumnya nggak paten ya. Bisa jadi wajib, bisa, bukan saya katakan ya, ini kata ulama ya. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Ya. Wajibnya apabila memang seseorang sudah punya kemampuan ilmu, kemampuan finansial, kemampuan agama, tetapi dia tidak punya keturunan dari istri pertama. Dan dari pernikahannya yang mandul itu mengakibatkan masalah, maka solusinya adalah poligami kalau dikehendaki oleh istri gitu loh. Kalau kalau di musyawarah kita dengan istri itu berjalan lancar. Satu, yang itu wajib, menjadi wajib hukumnya gitu loh. Menjadi sunnah, ya, menjadi sunnah. Artinya sunnah ini kan dilakukan alhamdulillah, tidak dilakukan wasyukurillah, kan begitu. Jadi itu nggak usah dibahas. Yang makruhnya di mana? Makruhnya adalah dia punya masalah. Masalah kesuburan istri yang pertamanya. Dia nggak punya anak, sudah 10 tahun menikah sampai 15 tahun menikah. Maka dia berpoligami. Tapi dia tidak punya alat pendukung lain atau instrumen pendukung lain seperti keadilan, dia tidak kemudian paham agama, dia tidak kemudian menjalankan agama ini dengan baik, maka ini menjadi makruh baginya. Menjadi haram kalau semuanya dia tidak punya. Kepahaman agama dia belum miliki, keadilan, rasa adil, dia belum tahu cara membandingkan kata adil itu dengan kata merata. Kata merata bukan berarti kata adil. Kemudian dia tidak punya masalah apa-apa. Istrinya punya anak, istrinya cantik, masih melayani lahir dan batinnya, masih mendampingi baik susah maupun senang. Maka ini menjadi haram. Dan itu jatuh haramnya kepada saya. Untuk saya, poligami masih masuk dalam kategori haram, Mbak. Untuk saya, poligami masih jatuhnya masih haram kalau untuk ukuran Filipus. Kenapa? Saya tidak punya masalah dengan istri saya dari segi kesehatan. Saya sudah punya anak 1, 2 sebenarnya, tapi 1 dipanggil oleh pemiliknya. Kemudian sampai sekarang saya dan istri itu harmonis. Dan juga saya masih belum memiliki ilmu untuk bagaimana cara bersikap adil. Agama saya pun masih biasa-biasa saja. Jadi masih haram. Demikian Mbak ya, sementara. Oke. Izin dulu. Bang CP, selamat siang CP. CP Tisu, selamat siang. Halo CP Tisu, selamat siang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau sampaikan Bang? Enggak, sudah cukup para suhu. Sebentar lagi saya izin turun. Ya, terima kasih ya Bang. Saya cuman gini aja, ada beberapa keterangan tadi Mbak Uni saya rasa itu udah cukup. Alhamdulillah penjelasan penjelasan beliau juga udah luar biasa. Kebetulan Pak Pendeta kita ini ahli tafsir dalam Al-Qur'an ya. Kita ahli tafsir, ilmu balaghah, mantik kita nguasain. Tapi ngelihat penjelasan Mbak Uni tadi udah tuh keren luar biasa.
Ditambah nih Bang Filipus nih juga jajak pendapatnya juga dia luar biasa juga. Kebetulan semua ya udah diterima sini. Izin turun silahkan, kalau ada yang Ya amin. yang berbeda dari kita mau naik silahkan. Ya, assalamualaikum buat semua. Salam. Terima kasih Bang. Saya aja dulu KTP. Tuh bentar. Ini apologet Kristen. Cahyadi Muslim apa Kristen? Saya Kristiani. Nah, udah pas 2 ini Bang Albert. Ini boleh nggak saya tanya nih? Mohon maaf ya, soalnya ada di dalam Quran tentang pengeras suara toa nih ya. Surat Ar-Ra'd 205 tentang pengeras suara toa. Kenapa? Coba bentar Bang Pangeran, maaf. Kalau kau buat pertanyaan, coba cara membacanya itu juga yang jelas gitu. Karena itu Al-Qur'anul Karim bersih. Suci. Jadi cara ngebaca pertanyaan kau nama suratnya pun nggak pas itu gitu. Jadi hati-hati ya gitu. Ini nggak surat Al-A'raf 205. Al-A'raf. Ya, jadi salah ya. Gitu, kalau cara membacanya aja kau salah, kayak mana mau buat pertanyaannya, itu bedanya ya. Jadi kalau masih belum yang ini aja, yang general aja pertanyaannya gitu. Jangan kau bawa dalil itu, sementara kau nanti ditanya apa rupanya bunyinya gitu. Nah, berarti coba kau bacakan dulu. Ya, bacakan dulu adikku, bacakan adikku. Bacakan aja, Anda aja yang baca. Saya pengen dengerin. Ini kan. Kalau kau bawa surat Al-A'raf, di situ nggak ada berbahasa Indonesia, paham ya? Jadi tolong kau sampaikan. Kau pasti coba kau sampaikan sama rakyat-rakyat kau tuh, yang sekutu-sekutu kau tuh yang dibawa skana baby, ya. Itu nggak sama, beda. Ya, itu beda. Satu, kalau kau berani membawa surat, kau bilang apalagi itu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim nggak pernah pakai bahasa +62. Paham ya? Paham. Jadi kau belajar dulu baru buat pertanyaan, ya. Jadi belajar kalau Aromila SPOK-nya dulu belajar, ya. Terus kau ke KBBI dulu baca-baca, kalau udah bisa baru nanti gitu. Itu terlalu tinggi, Dek. Ya, itu terlalu tinggi, enggak bisa. Bentar Bang Pepe, enggak apa-apa. Bang Jadi apa masalah situ, Bang? Pengeras suara maksudnya gimana, Bang? Bacakan dulu, Bang. Bang Jayadi? Halo, Bang Jayadi? Halo, Jayadi? Enggak berani, Bang. Udah macet, Bang. Bang Pangeran dia ini kan sekedar dia mau bilang kenapa toa-toa itu enggak kalian ini. Tahu, Bang, ini Bang. Maaf nih Abang agak keras sedikit. Laknatullah ini Bang. Cuman itu aja pandainya Bang. Coba itu ditanya sama saudaraku. Coba agak ku kasih napas kau sedikit ya. Coba agak ku angkat, enggak sama kau kan kayak gorila. Coba naik sedikit. Pertanyaanmu coba buat. Bang Bepa, jangan terlalu kasar Bang. Ini Komal paling jujur Bang. Jadi di sini Komal. Bang, justru karena kejujuran itu ku sampaikan Bang. Dan ini kuwartakan tentang bagaimana knowledge mereka. Ya, coba. Orang belum selesai ngomong. Surat Al-A'raf 205 dan ingat nama Tuhanmu dan dalam hatimu dan rendah hati dan rasa takut kepada Allah dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan pada petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Oke, udah Bang Jayadi? Udah? Itu tentang zikir, Bang. Di dalam itu yang di dalam Al-Qur'an itu tentang zikir. Kalau berzikir itu lebih baik di dalam hati. Kalau ajan itu bukan yang dimaksud itu. Ajan itu panggilan. Sedangkan yang dimaksud dalam itu adalah tentang zikir, memanggil nama Allah. Maka alangkah baiknya dalam hati, Bang. Kalau ajan itu bukan seperti itu. Ajan itu memanggil umat Islam untuk melaksanakan sholat. Nabi Muhammad telah menunjukkan contohnya kepada umatnya untuk memanggil ajan. Sedangkan yang tadi itu tentang zikir kepada Allah. Seperti ini Bang, la ilaha illallah, ataupun subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu zikir Bang, boleh di dalam hati. Alangkah baiknya di dalam hati. Begitu Bang Cahyadi.